Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kalau kakak lihat-lihat semuanya udah pada semangat ya. Selamat pagi, semangat pagi. Sebelum kita mulai, izinkan kakak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini pada acara Bicara Pajak Aku Suka. Dengan kehadiran teman-teman, kakak yakin acara akan berjalan dengan lebih baik. Sebelum kita mulai, izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Laili Diapsari. Saat ini kakak merupakan mahasiswi aktif PKN STAN, Prodi D3 Pajak. Teman-teman bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Leli, atau kakak juga boleh. Pokoknya di sini kita santai aja ya, kita ngobrol bareng, diskusi bareng. Oh iya, kakak punya jargon nih. Kalau kakak mengucapkan belajar pajak, teman-teman menjawab, ayo siapa takut. Oke? Oke, ayo kita coba ya. Belajar pajak. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan masuk ke acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Sepertinya teman-teman semua di sini udah tahu ya kita mau ngomongin apa. Ya, kita mau berbicara tentang pajak. Berkenalan dengan pajak. Di sini kakak akan memperkenalkan pajak kepada teman-teman semua. Dan apabila ada yang ingin menanyakan atau mengucapkan sesuatu, bisa angkat tangannya aja ya, nanti kita diskusi bareng-bareng. Nah, berbicara tentang pajak, kadang ada yang bertanya, Kak, pajak itu apa sih? Kenapa harus bayar pajak? Nah, pajak ini merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak ada imbalan langsung dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, walaupun dikatakan tidak ada imbalan langsung, namun pajak ini tetap ada manfaatnya loh buat kita. Kita ini tetap merasakan manfaat pajak. Jadi teman-teman, pajak ini merupakan sumber penerimaan terbesar di negara kita. Pada APBN tahun 2018, terdapat penerimaan sebesar hampir 1.900 triliun. 1.600 triliunnya itu dari pajak. Jadi hampir sekitar 80% penerimaan negara itu berasal dari pajak. Nah, APBN kan dialokasikan ke banyak hal nih. Kita di sini nggak akan bahas semuanya ya karena waktunya nggak akan cukup. Tapi yang pertama kita bahas ini pada sektor ekonomi. Teman-teman ngerasain nggak sih di Indonesia ini ada banyak pembangunan infrastruktur, ada pembangunan jalan, pembangunan jalur kereta api, bandara, dan lain-lain. Itu tuh sumber dananya dari mana? Dari APBN. Jadi ini adalah salah satu manfaat yang kita dapatkan dari pajak. Nah, yang selanjutnya pada bidang kesehatan. Pada APBN tahun 2018, 65,1 triliun dana APBN dialokasikan ke bidang kesehatan. Nah, kesehatan itu merupakan hal yang sangat penting ya teman-teman, apalagi di masa pandemi saat ini. Jadi, ada alokasi APBN ke kesehatan itu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk kita juga ya. Nah, selanjutnya pendidikan yang tidak jauh-jauh dengan kita nih. Jadi, untuk APBN tahun 2018, hampir 150 juta triliun dananya dialokasikan untuk pendidikan. Apa sih yang kita rasakan? Nah, teman-teman ngerasain nggak sih ada dana BOS, terus kalau di kuliah itu ada bidik misi, lalu selanjutnya ada pembangunan kelas sehingga kita mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik. Ini semua agar taraf pendidikan di Indonesia itu lebih tinggi agar kita semua semakin cerdas. Setelah membicarakan manfaatnya, biasanya ada yang penasaran nih, Kak, kok pajaknya bisa banyak banget? Emang pajak tuh ada apa aja sih? Nah, di sini kita akan membicarakan tentang jenis pajak. Kalau dari lembaga pemungutnya, pajak itu ada dua macam, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, sebagian besar oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Nah, nanti hasil dari pajak pusat ini untuk pembangunan negara tadi seperti yang pembangunan jalan, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya ada pajak daerah. Ini merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Kita akan berbicara tentang pajak pusat terlebih dahulu. Ada 5 macam, yaitu PPH atau pajak penghasilan. Ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan.
Jadi kalau orang tua kita mendapat gaji, itu akan dipotong PPh. Lalu kalau kita mendapat hadiah, itu juga akan dipotong PPh. Lalu selanjutnya PPN. Nah, PPN ini tuh banyak disalahartikan dengan pajak restoran. Kalau kita makan di restoran, terkadang tuh tulisannya masih PPN, padahal itu sebenarnya itu pajak restoran yang merupakan pajak daerah. Lalu selanjutnya ada bea metrai, ini merupakan pajak atas dokumen. Jadi kayak kalau teman-teman daftar SMA dulu itu kan ada dokumennya tuh, itu dikenakan bea metrai. Lalu ada PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, dan ada PPNBM, ini untuk barang mewah. Sebelum kita membicarakan pajak daerah, kita ajarkan dulu yuk. Belajar pajak? Hebat, ternyata nggak pada lupa ya. Oke, untuk pajak daerah, ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Untuk pajak daerah provinsi, ada 5 macam juga kayak pajak pusat tadi. Nah, yang mungkin sering teman-teman dengar itu ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Untuk pajak rokok ini beda dengan cukai ya teman-teman. Lalu untuk pajak daerah kabupaten atau kota, ini ada 11 macam. Ada pajak hotel, jadi kalau kita menginap di hotel, kita menggunakan layanan hotel, itu kita akan dikenakan pajak hotel. Lalu pajak restoran, ini seperti yang tadi udah kita bicarakan, kadang kita makan di restoran, kita taunya itu PPN, padahal itu tuh pajak restoran, pajak daerah kabupaten atau kota ya. Lalu selanjutnya ini masih ada 9 macam lainnya. Sekian materi pada presentasi, ada satu lagi yang ingin kakak tambahkan. Jadi dalam perpajakan di Indonesia ini, ada yang sistemnya setor sendiri, dan ada yang dipungut atau dipotong pihak lain. Nah, untuk yang harus kita setorkan sendiri, menyetorkannya itu bukan ke KPP, bukan ke kantor pelayanan pajak, namun ke bank. Atau bisa juga kita bayar secara online. Baik teman-teman, sekian yang dapat kakak sampaikan hari ini. Apabila teman-teman masih ingin diskusi, ngobrol lebih lanjut, kita lanjut di balik panggung ya. Nah, sekali lagi kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan antusiasmenya mengikuti acara pada hari ini. Kakak harap ilmu yang hari ini kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.